Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Ide Investasi. Kali ini saya ingin bahas potensi GCI, IHSG, rebound-nya akan berlanjut apa enggak. Ini adalah sebagai lanjutan dari video yang kemarin. Di video ini kita akan melihat atau akan mencoba melihat GCI, IHSG dari sisi technical analysis dan kebetulan data fundamental Amerika Serikat yang akan membantu rebound-nya IHSG. Tonton sampai habis ya, karena nanti saya juga akan memberikan estimasi target drop-nya IHSG secara teknikal. Jangan lupa like, comment, share videonya, dan subscribe channelnya. Jadi judulnya masih sama, GCI Midweek Market Review, telat cut loss, terus gimana? Nah ini sesi keduanya. Ya, saya buat tanggal 11 Mei. Ya, jadi what next? Jadi kalau telat cut loss atau take profit, gimana? Nah, ini saya sharing sedikit aja. Ini cuma video singkat. Bagaimana data inflasi Amerika yang baru rilis jam 8 tadi malam. Oke, sebentar saya switch. Oke, teman-teman. Berikut saya berikan data inflasi Amerika. Ya, sebentar. Nah, ini dia. Nih, teman-teman bisa lihat data inflasi Amerika. Ini previous-nya, ini adalah forecast, dan ini actual-nya. Jadi kalau kita lihat, kalau dari core CPI itu inflasi core-nya ya, inflasinya sudah mulai turun dari bulan lalu, tetapi masih di atas forecast para analis. Begitu juga secara year on year, ya, secara year on year, inflasinya mengalami penurunan dari 8,5% menjadi 8,3%, tetapi masih di atas targetnya para analis. Kemudian kalau kita melihat month on month-nya, ini terjadi drop yang signifikan. Kalau dari bulan sebelumnya, yaitu dari dari Maret ke April, itu mengalami kenaikan 1,2%, tetapi dari April ke Mei itu hanya mengalami kenaikan sebesar 0,3%, meskipun masih di atas dari target analis ya. Jadi ini bisa dibilang bahwa kebijakannya The Fed untuk agresif menaikkan suku bunga itu adalah tepat. Jadi mungkin expecting bahwa di Mei ini The Fed mungkin akan naikin 50 basis point atau 75 basis point. Atau kalau kita nggak bahas, antara 0,5 sampai 0,75% dia menaikkannya. Jadi ini udah on the right track. Gitu. Hasilnya kita bisa lihat US future-nya. Nah, ini teman-teman bisa lihat US futures-nya dia naik. Nah, ini nanti saya akan coba buat sebuah video khusus. Saya itu ingin share teman-teman bagaimana kita ngebaca pergerakan pasar. Karena seperti teman-teman ketahuin, proses rebound ini saya sudah estimasi 2 hari sebelumnya. Ya, jadi bukan baru kemarin nih atau baru tadi siang saya buatnya, tetapi saya sudah buatnya dari saya sudah estimasinya dari 2 hari yang lalu. Teman-teman bisa cek di video yang sesi satunya, saya berikan bukti-buktinya. Oke, sekarang saya share mengenai IHSG-nya. Ya, ini ya teman-teman ya. Kalau dari sisi teknikal, saya akan share. Ya, ini kalau dari sisi teknikalnya. Ya, oke, ini saya memakai ya. Oke, kemarin itu kan kejadian bahwa dia mantul. Sorry, sebenarnya dia di sini patokannya. Ya. Jadi sebenarnya kan kemarin itu dia mantul ya di 66 harusnya di 6662 tuh kemarin target saya. Anyway, tapi dia benar-benar nih kayak gini.
ini adalah candle yang dari gap down, ya dia opening di sini, kemudian dia turun, tapi ditutupnya closingnya di atas dan meninggalkan gap. Mungkin teman-teman jadi takut karena gapnya ini sudah tertutup, ya ini gap udah tertutup, tapi ya itu karena inflasi di Amerika itu adalah sudah mulai menurun meskipun masih di atas apa yang namanya di atas targetnya analis. Ya, saya tetap optimis bahwa IHSG harus melakukan koreksi, harus melakukan rebound-nya ke arah sini, teman-teman. Ini dia. Ini target rebound-nya IHSG. Nah, ini saya hilangin dulu mungkin supaya nggak bingung. Nah, ini target rebound-nya IHSG. Gitu. Nah, saya berprinsip, nah ini pembelajaran bagus nih. Ini biasanya di awal-awal memang bisa akan rebound ke sini sembari menunggu moving average 20-nya slope positif itu turun. Nah, ini rintangan pertama kan udah ada nih, makanya tadi teman-teman ngelihat, wah kita naik tinggi, total ditutupnya masih merah. Terus teman-teman takut nih, bahwa ini adalah udah tutup gap. Nah, tetapi sebenarnya yang kita lihat adalah dia masih harus kembali ke retracement-nya, ke retracement levelnya. Gitu. Nah, itu di level ini, estimasinya saya. Ini retracement levelnya. Nah, retracement levelnya itu saya ambil dari puncak yang tertingginya dia di sini. Nah, mungkin teman-teman nanya, kenapa nggak ambil yang di sini? Betul, tapi saya mengambil pada saat dari titik jatuhnya. Jadi bukan ngambil dari yang teratas. Karena kalau di sini kan dia belum titik jatuh nih. Nah, saya ngambil retracement dari titik jatuhnya. Ini kan dari titik jatuh yang tertinggi, kemudian dia jatuh. Nah, ini target retracement-nya. Gitu. Kebetulan menarik nih, ini akan nanti IHSG akan didorong dengan moving average yang slope negatif dari EMA 20. EMA 20 slope negatifnya itu akan berada yang ini nih, yang merah. Coba saya tutup ya. Saya tutup. EMA ini Bollinger Band-nya saya tutup. Kelihatan kan sekarang. Jadi kalau teman-teman ngelihat, nih dia. Pas. EMA 20 slope negatifnya sudah mulai EMA 20 sudah mulai slope negatif. Gitu. Ya, semoga nanti akan bertemu di areal ini nih. Antara 7.000 sampai dengan 7.050. Ini adalah titik-titik di mana IHSG akan lanjut koreksinya. Nah, pertanyaan berikutnya, IHSG akan lanjut koreksi sampai berapa sih? Coba sebentar nih saya hapus dulu yang lain biar nggak memusingkan teman-teman. Oke, estimasinya adalah bila IHSG melanjutkan titik jatuhnya, maka sekali lagi diambil dari sini, saya akan ambil dari sini ke level pas rebound-nya. Ya, saya estimasi misalnya saya ambil di tengah-tengah, ya, atau saya ambil di sini deh retracement targetnya, maka saya melihat IHSG akan jatuh ke level ini di level 6.083. Jadi hati-hati teman-teman, ntar pada saat naik rebound banyak sekuritas atau banyak analisa bilang ya IHSG akan mulai IHSG kuat dan segala macam. Nah, itu hati-hati karena saya melihat ini IHSG sudah mulai masuk ke downtrend. Ini teman-teman bisa lihat ya MACD-nya. Jadi kita pakai analisa technical analysis yang simpel-simpel aja. Nah, ini begitu nyampe di areal either 7.000 atau 7.050, ya, itu maksimum IHSG saya targetin, kemudian dia akan jatuh kembali ke 6.083. Oke, ini secara singkat, dan mungkin ya expecting-nya ini akan jatuhnya sekitar di tanggal 20-an Mei ya. Nggak apa-apa, ini saya just give a jump to target
Itu karena tanggal 20-an Mei itu si The Fed akan mulai naikin suku bunga. Sebenarnya memang udah price in, tetapi ya market akan adjust. Jadi nanti saya akan buat di video di lain waktu bagaimana hubungan antara kenaikan suku bunga, apalagi kenaikan suku bunga di Amerika itu bisa menyebabkan IHSG itu jatuh. Jadi jangan kemakan omongan-omongan ya bahwa wow market sudah price in, IHSG kuat, enggak. Yang saya melihat marketnya belum adjust terhadap suku bunga. Apalagi nanti saya juga akan buat video bagaimana estimasi saya Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga either di bulan Juni atau di bulan Juni atau nggak Juli. Tunggu saja videonya, jadi saya akan ngebahas makro ekonomi dan bagaimana korelasinya terhadap IHSG. Jadi ini quick video aja buat teman-teman. Semoga teman-teman yang telat cut loss atau lupa take profit bisa melakukan take profit di level ini ya. Gitu. Jadi jangan kemakan bahwa wah IHSG akan terus lanjut naik. Tapi memang nanti kita akan coba petain karena pasti di penurunan IHSG ada saham-saham yang akan lawan arus. Satu udah terpetakan yaitu Unilever dan kemungkinan Indofood. Saya sudah cerita juga background-nya kenapa. Karena inflasi itu adalah temannya mereka. Gitu. Itu silakan teman-teman cek di video Unilever, nanti saya kasih link di atas ini. Karena saya buat risetnya bahwa Unilever itu adalah temannya inflasi. Seharusnya juga ASA ya, ASA dan juga Bukalapak ya, cuman kita masih ngelihat ASA dan Bukalapak masih dijam oleh market. Ya, kita tunggu aja. Semoga memang sesuai dengan analisa saya. Oke, sekian teman-teman. Remind dari saya, jangan lupa untuk take profit atau cut loss di level IHSG antara 7.000 sampai dengan 7.050. Oke, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya dan salam ide investasi.